Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Tutor Felix. Kali ini kita akan membahas materi mekanika fluida untuk aliran fluida di dalam sebuah pipa. Nah, pertama kita akan bahas dulu nih terkait neraca energi makroskopiknya, di mana neraca energi makroskopik ini itu menjadi cikal bakal terbentuknya persamaan Bernoulli. Gimana sih caranya? Jadi gini, kita dari neraca energi makroskopik yang kita punya, kita selesaikan untuk sistem yang steady state, di mana suku akumulasi itu bisa diabaikan. Di sini, setelah kita rearrange atau kita susun ulang, kita perolehlah bentuk persamaan Bernoulli yang di sebelah kiri ini, di mana ini adalah satuan delta, P itu adalah pressure, rho adalah massa jenis, G itu gravitasi, Z adalah elevasi, V di sini adalah volumetric, adalah laju alir. Kemudian dW per dm ini adalah kerja diberikan atau dilakukan, dan F ini adalah friction heating per unit mass, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini adalah ada energi pressure ditambah energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan kerja dikurang dengan friksi. Nah, untuk persamaan Bernoulli ini sering ditulis dalam dua bentuk. Pertama ada bentuk sebelah kiri, itu satuannya adalah rate of energy, yakni bisa joule per second atau BTU per hour. Satu lagi adalah bentuk head. Nah, bentuk head ini sebenarnya kalian tinggal bagi dengan percepatan gravitasi aja di kedua ruas. Satuannya menjadi per satuan panjang. Kalau SI mungkin kalian satuannya meter. Kalau dalam satuan British, umumnya mereka pakai satuan feet. Seperti itu. Nah, dari situ kita akan bahas lebih dalam nih terkait friction factor. Nah, friction factor yang kita gunakan adalah fanning friction factor, di mana rumusnya adalah F sama dengan 1/4 dikali D per L dikali delta P per setengah rho V kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini D-nya adalah diameter pipa, L-nya adalah panjang pipa, P0 itu adalah titik inlet, pressure di inlet, PL adalah pressure outlet, kemudian rho ini adalah densitas fluida, dan V ini tetap sama, yakni velocity atau laju alir dari si fluida tersebut. Nah, persamaan ini bisa di-rearrange atau susun ulang untuk membuat ya bentuk friction heating per unit mass. Jadi F besar sama dengan delta P per rho. Nah, delta P per rho sama dengan 4F L per D dikali V kuadrat per 2. Nah, untuk yang paling sering digunakan adalah di kotak kuning ini nantinya untuk di contoh soal yang akan kita bahas. Kemudian untuk nyari F kecilnya ini atau friction factor-nya gimana sih? Ada dua equation yang paling umum digunakan. Pertama adalah persamaan Blasius, yaitu berlaku untuk Reynolds di antara 4.000 sampai 100.000. Rumusnya sangat simple, seperti ini, di mana kita ingat bahwa friction factor itu selalu fungsi dari bilangan Reynolds. Nah, untuk Blasius formula ini dia berlaku kalau pipanya itu adalah pipa halus atau smooth pipes. Tapi kalau pipanya kasar gimana? Pipanya kasar atau ada roughness ya kita harus pakai Churchill formula, yakni Reynolds di atas 4.000. Nah, Reynolds di atas 4.000 ini hmm, itu cenderung alirannya sudah turbulen. Biasanya kalau transisi gimana? Kalau transisi itu biasanya untuk aliran dalam pipa itu di antara 2.100 sampai 4.000 gitu. Lalu kalau ternyata kalian cek, oh Reynolds-nya di transisi nih, gimana cara kita nyari friction factor ya? Maka kalian harus pakai kurvanya. Di nanti slide berikutnya kita akan lihat gitu. Nah, yang perlu kita lihat dari Churchill formula ini adalah satu memang bentuknya lebih ribet, kedua ini bisa multifungsi karena sudah mencakup dari sisi roughness dan tentu pasti ada namanya bilangan Reynolds seperti itu. Nah, di sini kan kita udah bahas nih terkait rumus friction factor, kemudian persamaan Bernoulli. Terus kita akan bahas nih jenis-jenis case apa sih yang ada di dalam materi ini. Jadi maksudnya kayak typical case-nya itu untuk soal-soal aliran pipa, aliran fluida di dalam pipa itu tuh seperti apa sih? Jadi ada 3 hal yang kemungkinan besar ditanya. Yang pertama itu adalah friction heating-nya, friction heating per unit mass atau F besar. Kedua adalah volumetric flow. Ketiga adalah diameter pipa. Bedanya apa? Kalau kalian ditanya F, kalian metode ngitungnya itu direct. Jadi itu kalian ngitung misalnya, oh step 1 gimana, step 2, step 3, kalian dapat hasilnya.
Tapi kalau kalian ditanya volumetric dan diameter pipa, kalian harus melakukan trial and error. Trial and error itu jadi kalian pakai metode numerik biasanya. Nah, metode numerik ini macam-macam. Yang simple itu mungkin Newton Raphson dan secant. Kalau kalian di Excel, kalian cukup pakai namanya metode Goldschmidt gitu. Itu akan sangat membantu kalian karena ngitungnya cepat banget tuh. Nah, dari sini ini ya contoh kurva yang tadi kita singgung sebelumnya. Kalau dengan area transisi ya kalian tinggal baca grafik aja. Misalkan kalian tahu Reynolds-nya, misalkan Reynolds-nya 3000, kemudian kekasaran pipanya tentu kalian tahu, kalian akan dapat nih friction factor-nya itu berapa gitu. Nah, jadi di sini sumbu X Reynolds, sumbu Y di kiri adalah friction factor, sumbu Y di kanan adalah relative roughness, yakni kekasaran pipa dibagi dengan diameter pipa itu sendiri gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa angka untuk jenis material, misalkan drone tubing, commercial steel, galvanized iron, cast iron, atau concrete itu punya roughness-nya masing-masing. Baik ini yang kiri itu untuk satuan British, yang kanan untuk satuan SI. Nah, kalau kalian nggak tahu nih, ada pipa, pipanya punya kekasaran, tapi nggak tahu kekasarannya berapa, biasanya kita asumsikan sebagai commercial steel, gitu. Dimana angkanya ya, kalian tinggal pilih, mau satuan British atau satuan SI, kayak gitu. Oke, ini contohnya. Jadi di sini contoh soal ini adalah kita mau mengirimkan 500 feet kubik per menit udara secara horizontal dari sebuah air conditioner ke suatu bangunan yang jaraknya 800 feet. Dia tahu nih bahwa udara yang akan dikirim ini punya suhunya itu adalah 40 derajat Fahrenheit dan tekanan 0,1 PSIG. Kemudian tekanan destination-nya atau di bangunan yang kita tuju adalah 0,0 PSIG. G ini menandakan tekanan gauge, bukan tekanan absolut. Jadi kalau 0,0 PSIG itu setara dengan 14,7 PSIA, kayak gitu. Nah, untuk di case ini kita akan menggunakan pipa sirkular yang terbuat dari lembaran metal, di mana kekasarannya adalah 0,00006 inch, yakni 6 kali 10 pangkat minus 5 inch. Di sini dia tanya, tolong dong hitung untuk case seperti ini, diameter pipa yang dibutuhkan tuh berapa? Kayak gitu. Nah, di sini seperti biasa, kita akan cantumkan dulu apa yang kita tahu, massa jenis udara, viskositas udara, panjang pipa, kekasaran pipa, dan delta pressure-nya. Di sini satuannya kalian bebas, lebih suka British atau SI, tapi untuk case ini kita akan pakai satuan SI. Tuh. Oke, langkah pertama yang kalian lakukan setelah kalian mencatat seluruh informasi yang kalian punya adalah menyederhanakan persamaan Bernoulli. Jadi di persamaan Bernoulli ini kan pasti kita nggak pakai semua nih. Kita coret dulu nih mana yang nggak punya. Oke, dari case ini yang kita bisa coret pertama adalah potensial atau elevasi karena dibilang ditransfer secara horizontal, artinya ada ketinggiannya sama. Yang kedua adalah velocity, karena diameter pipanya dianggap konstan di seluruh titik, maka laju alir dari fluida tersebut tentu tidak berubah, maka bisa dicoret juga. Kemudian karena tidak ada kerja atau yang dilakukan atau diberikan, maka suku dW per dm ini juga bisa dicoret atau dihilangkan. Kita dapatlah bentuk Bernoulli yang sudah disederhanakan seperti ini. Delta P per rho sama dengan minus F. Nah, minus F-nya kita bisa hitung karena kita punya delta P dan massa jenisnya. Lalu, sekarang kita lihat nih, untuk nyari diameternya gimana caranya. Oke, tadi kan kita dijelasin tuh di depan. Untuk F besar sama dengan 4 dikali friction factor, dikali L per D, dikali V kuadrat per 2. Karena yang ditanya adalah diameter, maka kita bikin equation-nya jadi D sama dengan. Gitu. Nah, D sama dengan, kita masukin nih apa yang kita tahu. Pertama kita tahu V, velocity itu kita bisa dapat dari sini. Dari debit per satuan luas. Kalau cross section area, maksudnya cross section area dari pipanya. Jadi, karena pipa circular, maka cross section areanya pasti ada lingkaran, di mana V sama dengan kita punya Q, jadinya 0,3 per D kuadrat. Ini udah satuan SI ya. Gitu. 0,3 per D kuadrat kita masukkan ke equation yang di sini. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita masukkan angka L atau nilai panjang pipa, kemudian masukin nilai F besarnya, kita peroleh dapat bahwa D diameter itu adalah 0,6 dikali F pangkat 1/5. Jadi untuk di case ini, di soal ini, kita bisa dapat diameter
pipa kalau kita tahu friction factor-nya. Oke, nah D sama 0,6 dikali friction factor pangkat 1/5. Oke, jangan lupa untuk nyari F kita butuh namanya bilangan Reynolds, di mana Reynolds adalah rho dikali V dikali D per mu. Kita punya rho-nya tahu, V-nya tadi 0,3 per D, D-nya juga kita dapat dari yang sini, sama mu-nya kita juga tahu. Setelah kita sederhanakan, kita dapat bahwa Reynolds number itu adalah 35.201 dibagi F pangkat 1/5. Nah, di sini kita akan pakai Churchill equation, karena pipanya ini ada roughness-nya. Dimana seperakar F sama dengan minus 4 log 0,27 dikali epsilon, epsilonnya tahu, dibagi D, D-nya adalah 0,6 F pangkat 1/5, ditambah 7 per RE pangkat 0,9. RE-nya juga fungsi dari friction factor. Nah, kalau kita perhatikan berarti kan equation-nya Churchill ini yang kita pakai udah dalam satuan friction factor semua. Jadi ini fungsi F yang kiri, yang kanan juga semuanya sudah fungsi F. Dengan metode numerik yang tadi sempat disinggung, di sini kita menggunakan Goldstick, kita dapat nih bahwa friction factor-nya itu yang memenuhi adalah 0,0044 dengan bilangan Reynolds-nya ada 103.087. Ini untuk membuktikan bahwa Churchill equation bisa kita gunakan karena kan batasnya di atas 4 harus di atas 4.000 tuh. Nah, ini kan udah jauh banget, berarti kita persamaan yang kita gunakan udah benar. Dan terakhir diameternya adalah 0,203 meter, di mana F yang 0,0044 ini kalian tinggal masukin aja ke equation yang di sini. D sama 0,6 dikali 0,0044 pangkat 1/5, dapatlah 0,203 meter. Atau dalam satuan British, kita bisa tulis dalam angka 8 inch, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian misalkan udah bisa hitung ketebalan pipanya, kalian akan koreksi tuh, oh diameternya misalnya 8 inch dengan ketebalan berapa, itu disebutnya adalah nominal pipe size, ada tabelnya sendiri, seperti itu. Tapi untuk case di sini, mekanika fluida kita cukup tentukan diameternya sampai di angka seperti ini, 0,203 meter atau setara dengan 8 inch. Oke, mungkin sekian untuk materi ini, untuk di kesempatan ini. Jangan lupa terus tonton video-video Torce dan jangan lupa follow untuk Instagram kita. Oke, terima kasih semua.